wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya muliakan, teman-teman seperjuangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita karena nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini yang mudah-mudahan penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam marilah kita curah limpahkan untuk baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah dengan judul 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Tiap umat Islam tentu mendapatkan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat. Surga merupakan tempat terindah yang dijanjikan Allah untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Di dalam surga terdapat kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ternyata tidak hanya manusia yang merindukan surga, namun surga juga demikian merindukan manusia. Percaya tidak? Mari kita simak hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu mushtaqatu ila 'abbatin nafar talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa faqihatin syahri Ramadan." Yang artinya surga merindukan 4 golongan. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal atau yang sering kita kenal dengan Imam Hambali ditanya oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, jika kita ingin berdekatan dengan Allah, adakah cara Allah yang paling sukai?" "Ada," jawab Syekh. "Apa itu Syekh?" Muridnya bertanya lagi. "Biqiraatil Quran bifahmin aw bighairi fahmin," dengan memperbanyak membaca Al-Quran baik faham maknanya maupun tidak. Nah, teman-teman mau nggak dirindukan surga? Rajin nggak baca Qurannya? Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini rajin baca Qurannya. Amin ya robbal. Yang kedua, hafidil lisan, yaitu orang yang senantiasa menjaga lisannya. Teman-teman, betapa sering lisan kita tidak bisa terkontrol, senangnya ngomongin kejelekan orang lain, kejelekan sendiri gak pernah diperhatikan. Betapa sering kita ngomong yang gak pantas, berkata kotor, mencaci maki, dan menghujat. Kadang jarak lisan kita ini dibuat berzikir kepada Allah, betul tidak? Nah, mulai sekarang mari kita jaga lisan kita agar kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Yang ketiga, mut'imil ji'an, yaitu orang yang gemar memberikan orang yang kelaparan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, yang artinya, siapapun mukmin yang memberikan minum mukmin yang kehausan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberinya minuman dari minuman surga. Siapapun mukmin yang memberikan makanan mukmin yang kelaparan, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan makanan dari buah-buahan surga. Siapapun mukmin yang memberikan pakaian mukmin lainnya agar tidak telanjang, pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan pakaian dari pakaian surga. Pantaslah jika golongan yang ketiga ini termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah. Yang keempat, shomina fi syahri Ramadan, yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang dalam puasanya mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, dan juga menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah puasanya yang diterima oleh Allah puasanya, dan mudah-mudahan menjadi salah satu
bersatu orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Amin ya robbal. Bapak Ibu Dewan Juri, teman-teman yang saya muliakan, itulah 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Ngomong-ngomong, kita termasuk golongan yang mana nih? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Mudah-mudahan salah satunya ya teman-teman. Demikianlah tausiah ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kelompok parutan digawe santan, setuju kelumutan, kaulan nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta rekan-rekan yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Kak Handoko dari UPTD SMP Negeri 1 Kaur Tulis. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah di tempat yang mulia ini. Kedua kalinya, salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini dengan cahaya Islam. Hadirin hadirah ma'al muslimin wal muslimah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan dan ladang pahala. Di bulan suci ini kita diwajibkan puasa sehari penuh. Kewajiban berpuasa bagi tiap muslim yang jika mana dikerjakan menggunakan keimanannya akan insya Allah dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Kewajiban berpuasa sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Menurut tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, melalui ayat di atas tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala berkitab kepada orang-orang mukmin dari kalangan ini dan memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, yaitu menahan dari makan, minum serta bersenggama karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam berpuasa banyak sekali mengandung hikmah-hikmah, antara lain membersihkan jiwa, menyucikan serta membersihkan diri dari endapan-endapan yang kotor atau kurang baik bagi tubuh, serta menghilangkan akhlak-akhlak yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebagaimana puasa diwajibkan atas mereka, tetapi sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa atas umat-umat sebelum mereka. Berarti mereka sudah mempunyai pedoman dalam berpuasa tersebut. Dengan hal demikian dapat menjadikan rasa motivasi atau semangat dalam melaksanakan kewajiban ini, yaitu dengan penunaian yang lebih sempurna daripada yang telah ditunaikan oleh umat-umat sebelumnya. Muara dari ketakwaan inilah yang dapat membawakan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam surganya, sebagaimana firman Nabi dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat, melaksanakan ibadah puasa dan beriman kepada Allah dan Nabi-Nya, maka Allah wajib memasukkannya ke dalam surganya serta memasukkan ke dalam surganya serta dijaminkan di dalam surga Firdaus.
Muara ketakwaan inilah yang dapat mengantarkannya ke dalam surga Allah. Para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, alangkah tidak baiknya kita mensebarluaskan berita gembira ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang masuk ke dalam surga, di dalam surga ada 100 derajat kebaikan. 100 derajat kebaikan itulah yang akan disiapkan untuk para mujahidin di jalannya. Baik mereka hijrah di jalan Allah maupun dia tetap tinggal di tempat tinggalnya atau tempat lahirnya. Saking gembiranya, para sahabat bertanya kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alih-alih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, malah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan firman-Nya. Di dalam surga ada 100 derajat kebaikan, dan di setiap tingkatannya bagaikan antara jarak langit dan bumi. Masya Allah, berapa sih jarak langit dan bumi? Ada yang tahu tidak? Menurut para ulama, banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda. Di antaranya Imam Tabrani yang menyebutkan waktu antara langit dan bumi jaraknya sekitar 500 tahun. Subhanallah. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri, Bapak Ibu guru serta teman-temanku yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cinta Binti dari UPTD SMP Negeri 1 Gelis kelas 9. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan uraian hikmah tentang salah satu amalan di bulan Ramadan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita manfaatkan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah dan kebaikan, termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, saya mau bertanya nih, teman-teman punya orang tua tidak? Senang tidak punya orang tua? Kalau teman-teman semua senang, maka kita berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah, anak-anak sampai orang dewasa. Teman-teman, saya punya pantun nih, dengarkan ya. Sarapan pagi yang enak makan roti, biar kenyang makannya sekaligus dua. Kepada orang tua marilah kita berbakti, karena ridha Allah tergantung ridha orang tua. Betul? Hadirin yang berbahagia, kita diwajibkan untuk menghormati orang tua, tidak menyusahkan mereka, serta tidak melawan mereka. Bahkan kita diharapkan untuk berkata ah kepada orang tua apabila kita diperintah untuk mengerjakan sesuatu. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqulahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, maka sekali
rajin dan pintar. Membuat senang orang tua merupakan bagian dari berbakti kepada kedua orang tua. Teman-teman, seandainya kita puasa tetapi membantah perintah kedua orang tua, kira-kira puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ya? Ya, seperti doa Jibril. Ya Allah, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya. Doa itu langsung diamini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua orang itu orang tua, tapi sudah pasti seorang anak. Setinggi apapun pangkat atau derajat anak, bahkan memiliki banyak harta, namun kalau sudah menyakiti hati orang tua, Jibril mendoakan dan diamini oleh Rasul agar puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya teman-teman, apa tidak doa orang tua? Jika hafal, mari kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma
Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in hingga umatnya senantiasa hidupkan sunnahnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, izinkan saya berpidato yang berjudul memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya Ramadan, ya Ramadan, ilaika sekaligus menunaikan puasa sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita fokuskan kepada pentingnya puasa di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasannya puasa di bulan Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi juga menahan ikhlasan, kesabaran dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk membaca dan memahami Al-Quran sebagaimana firman Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita memperbanyak sunnah Rasulullah SAW seperti salat tarawih, salat tahajud dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk sedekah dan membantu orang yang kesusahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya puasa di bulan Ramadan akan meningkatkan amalan kita 2 kali lipat. Jadi jangan menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Belum tentu kita akan diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala.
akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya Muqaddisus Shaum menyatakan puasa dapat menghindarkan kita dari api neraka. Kok bisa? Karena puasa dapat membakar seluruh dosa dan mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Bagaimana cara puasa melatih diri kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa? Ada dua caranya, wahai hadirin. Yang pertama, mengendalikan hawa nafsu. Mengendalikan hawa nafsu yang bagaimana? Mengendalikan rasa lapar. Mengendalikan hawa nafsu apalagi? Menahan untuk tidak mendengarkan dosa tetangga, tidak berkata kasar, menahan diri untuk tidak pacaran. Yang mungkin saja sebelum bulan puasa sudah bilang ke ayah-ayahnya, ya kita putus dulu ya, habis lebaran kita jadian lagi. Jika kita berhasil mengamalkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at ayat 40-41, dan adapun orang yang takut atas kebesaran Tuhannya dan bisa menahan hawa nafsunya, maka dengarkanlah wahai hadirin sekalian, inilah kebahagiaannya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Masya Allah. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk beribadah lebih di bulan puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya kita diajarkan untuk beribadah lebih dengan cara berzikir la ilaha illallah, bertasbih